Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Bhinneka Tunggal Ika. Perkenalkan, saya Fatima Azahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab hukum pengelola terhadap bisnis hukum. Yang pertama ada pengertian hukum bisnis, yang kedua ada pengertian hukum ketenagakerjaan, yang ketiga ada pengertian prinsip dan etika bisnis, yang terakhir ada dasar hukum yang mengatur tentang tanggung jawab hukum kepada karyawan. Yang pertama ada pengertian hukum bisnis. Puadi 2012 dalam bukunya menuliskan hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kaidah hukum yang mengatur atau kegiatan dagang industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para wirausahawan dalam risiko tertentu. Dengan usaha tertentu dengan motif adalah untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Selanjutnya ada pengertian hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja. Mulai dari tahap persiapan, selama masa kerja hingga setelah bekerja. Tujuan utama regulasi ini adalah untuk memberdayakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, menjamin pemerataan kesempatan kerja, menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja secara kekeluargaan. Selanjutnya ada pengertian prinsip dan etika bisnis. Etika bisnis adalah sekumpulan prinsip dan nilai yang memadu operasi perusahaan serta interaksinya dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, karyawan, investor, dan masyarakat luas. Selanjutnya ada dasar hukum yang mengatur tanggung jawab hukum pengelola bisnis terhadap bisnis. Yang pertama diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mana mengatur perlindungan tenaga kerja termasuk hak-hak karyawan seperti jaminan sosial. Yang selanjutnya ada pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP mengatur bahwa setiap orang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan, kelalaian, dan kekurang hati-hatian. Yang terakhir ada keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Kep 261 /X1I/2004, yaitu mengatur perusahaan yang wajib melaksanakan pelatihan kerja. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Susi Sukmawati. Di sini saya akan mempresentasikan tanggung jawab hukum pengelola bisnis terhadap karyawan. Saya akan menjelaskan hak-hak dasar karyawan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Hak-hak dasar karyawan yang harus dipenuhi oleh perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlalu di banyak negara termasuk Indonesia, mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan peraturan terkait lainnya. Contohnya ada 1. Hak atas gaji atau perusahaan. Upah minimum, karyawan berhak menerima upah minimum yang ditetapkan pemerintah daerah. Pembayaran tepat waktu. Gaji harus dibayar sesuai pekerjaan kerja. Lembur jika karyawan bekerja melebihi jam kerja normal, maka berhak mendapatkan upah lembur. 2. Ada hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja. BPJS Kesehatan, karyawan berhak mendapatkan akses jaminan kesehatan melalui BPJS atau fasilitas asuransi kesehatan lainnya. Keselamatan kerja, perusahaan wajib menyediakan lingkungan kerja yang aman dan memenuhi standar keselamatan kerja. 3. Penetapan tenaga kerja.
mendapatkan posisi kerja sesuai dengan keahlian. Ketika seseorang karyawan menempati posisi tertentu di perusahaan, maka ia berhak kerja sesuai job desk posisi tersebut. Selain itu, setiap karyawan juga berhak mendapatkan kesempatan untuk memilih, mendapatkan atau meminta mutasi kerja jika memungkinkan. 4. Ada memperoleh kesempatan dan perlakuan sama. Tidak sebatas gaji dan pekerja yang layak, karyawan juga berhak mendapatkan perilaku yang sama antara satu dengan lainnya. Dalam sebuah perusahaan pasti ada lebih dari suatu karyawan. Perusahaan tidak boleh membeda-bedakan perilaku terhadap masing-masing karyawan tersebut meskipun ada karyawan baru, perilaku dan kesempatan yang mereka peroleh harus sama dengan karyawan lain. Waktu kerja yang tidak berlebihan. Karyawan berhak mendapatkan waktu kerja yang tidak berlebihan alias dalam batasan manusiawi. Perusahaan yang memberikan waktu kerja berlebihan akan melanggar aturan ketenaga kerjaan karena mengeksploitasi karyawan. Sayangnya hal ini masih banyak terjadi di perusahaan-perusahaan Indonesia. Banyak karyawan yang kelelahan atau sakit-sakitan akibat tidak ada waktu libur dan istirahat yang layak. 4. Ada kesempatan dan perlakuan sama. 6. Kesempatan dan perilaku yang sama. Bentuk kesejahteraan yang dimaksud bermacam-macam. Bisa berupa hal-hal yang sudah disebutkan pada poin-poin di atas, bisa juga jaminan sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab hukum pengelola bisnis terhadap karyawan. Bagian kewajiban pengusahaan terhadap karyawan. Jadi pengusaha memiliki beberapa kewajiban terhadap karyawan. Di antaranya, pertama ada pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan. Yang ketiga, melaporkan kecelakaan kerja. Yang keempat, memberikan cuti yang layak. Yang kelima, membayar biaya lembur. Yang keenam, membayar upah atau gaji. Yang ketujuh, memberikan fasilitas kesejahteraan. Dan yang terakhir, memberikan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Pertama, ini ada penjelasan dari pelatihan dan pengembangan. Nah, salah satu kewajiban dari perusahaan kepada karyawannya yaitu memberikan pelatihan dan pengembangan bagi karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan merupakan proses untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan agar mereka bisa meningkatkan kinerja dan maju dalam karir. Pengusaha bisa mengadakan pelatihan kerja berupa magang, seminar, workshop, dan pelatihan karyawan lainnya. Untuk tujuan dari pelatihan dan pengembangan ini adalah untuk memperoleh skill baru, mendapatkan pengetahuan profesional yang dibutuhkan untuk memajukan karir, meningkatkan sikap kepemimpinan, dan menjadi lebih mandiri. Selain itu, perusahaan juga mendapatkan keuntungan jangka panjang karena kualitas kerja karyawannya yang lebih meningkat. Selanjutnya, ada perlindungan keselamatan dan kesehatan. Nah, pengusaha ini wajib memberikan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan karyawannya dengan memberikan jaminan asuransi kesehatan atau asuransi kecelakaan saat bekerja. Kewajiban pengusaha terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tersebut menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah dalam aspek keselamatan kerja, perusahaan memegang tanggung jawab untuk mengorganisir dan menjaga kondisi serta peralatan yang digunakan oleh karyawan mereka. Tanggung jawab keselamatan kerja perusahaan mencakup upaya untuk memastikan perlindungan pekerja dari resiko kecelakaan dan ancaman terhadap kesehatan dan keamanan mereka.
Setiap pekerja memiliki hak untuk diberikan perlindungan ini selama menjalankan tugasnya. Selanjutnya ada beberapa jenis perlindungan dan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, memberikan asuransi kesehatan seperti BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, memberikan alat pelindung diri atau APD. Yang ketiga, menyediakan fasilitas kesehatan. Yang keempat, memberikan pelatihan kepada pekerja. Yang kelima, menciptakan lokasi kerja yang aman dan nyaman. Yang ketujuh, memelihara peralatan pendukung kerja. Selanjutnya, memberi P3K pada kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, memberi jalur evakuasi pada keadaan darurat. Selanjutnya, melaporkan kecelakaan kerja. Perusahaan mempunyai hal wajib sebagai bentuk menyampaikan laporan tiap kali terjadi tragedi sakit yang menimpa pekerja dan juga kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja pada BPJS Ketenagakerjaan ataupun badan terkait yang memiliki tanggung jawab di sektor ketenagakerjaan di wilayah sekitar. Setiap perusahaan juga wajib menyampaikan laporan ke BPJS Ketenagakerjaan mengenai setiap kejadian tragedi celaka dalam kerja maupun penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan. Adapun tahapan laporan yang harus diajukan diantaranya, yang pertama ada tahap 1. Pada tahap 1 ini, kecelakaan harus dilaporkan oleh perusahaan dalam waktu maksimal 24 jam setelah kejadian. Dan selanjutnya pada tahap 2, ini perusahaan harus mengkonfirmasikan kejadian kecelakaan atau penyakit akibat kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan dinas terkait dalam waktu 24 jam setelah karyawan pulih mengalami cacat maupun kematian. Pada laporan tahap 2 ini wajib disertai dengan surat keterangan dari dokter yang menjelaskan bahwa A. Karyawan tersebut telah meninggal dunia. B. Karyawan tersebut mengalami cacat yang bersifat permanen, baik dari segi fungsi maupun anatomi, atau cacat total yang bersifat tetap. Dan C. Periode tidak mampu bekerja sementara atau STMB bagi karyawan tersebut telah berakhir. Selanjutnya ada memberikan cuti yang layak. Perusahaan atau pengusaha juga wajib memberikan cuti yang layak kepada karyawannya seperti cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti sakit, dan cuti di luar tanggungan negara lainnya. Dan manfaat memberikan cuti kepada karyawan adalah meningkatkan loyalitas dan kepuasan karyawan, meningkatkan kreativitas dan inovasi karyawan, selanjutnya meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar karyawan, meningkatkan reputasi dan citra perusahaan, mengurangi turnover dan absen karyawan, dan yang terakhir, mengurangi biaya kesehatan dan asuransi karyawan. Selanjutnya, perusahaan juga berkewajiban untuk membayar biaya lembur karyawan jika karyawan diharuskan untuk bekerja di luar batas waktu yang ditentukan oleh peraturan SDM. Biaya yang harus dibayar dinyatakan oleh hukum tetapi juga dapat disesuaikan melalui perjanjian antara perusahaan dan karyawan. Durasi maksimum kerja lembur adalah 3 jam sehari atau 14 jam seminggu. Total ini tidak termasuk kerja lembur selama hari libur nasional ataupun akhir pekan. Selanjutnya ada membayar upah atau gaji. Secara hukum, pengusaha wajib membayarkan upah atau gaji kepada pekerja disertai dengan pemberian bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang diterima sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 1 dan 2 PP Pengupahan. Upah wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan. Selanjutnya adalah memperlakukan yang sama tanpa diskriminasi. Pengusaha memiliki kewajiban memberikan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Ditegaskan dalam pasal 6 UKK, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari perusahaan. Nah, perusahaan dapat memperlakukan karyawan tanpa mendiskriminasi dengan 1. Membuat peraturan yang tegas mengenai diskriminasi dengan sanksi yang tegas seperti PHK. Yang kedua, menyediakan tempat yang aman bagi karyawan untuk mengadukan diskriminasi. Yang ketiga, memberi akses yang sama untuk semua karyawan seperti cuti melahirkan dan tempat parkir bagi difabel. Selanjutnya, melatih karyawan untuk bersikap proaktif saat menghadapi diskriminasi. Selanjutnya, membuat pedoman atau peraturan yang komprehensif di tempat kerja. Selanjutnya, membuat lembaga independen yang membantu karyawan menyelesaikan isu diskriminasi. Dan yang terakhir, menyusun program pelatihan dan edukasi rutin tentang anti diskriminasi.
Lalu selanjutnya, memberikan fasilitas kesejahteraan. Berdasarkan ketentuan pasal 100 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja atau buruh dan ukuran kemampuan perusahaan. Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan pekerja atau buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Berikut beberapa contoh fasilitas kesejahteraan karyawan, diantaranya yang pertama ada fasilitas kesehatan, yaitu asuransi kesehatan dan jiwa. Yang kedua ada fasilitas transportasi, yaitu biaya transportasi dan angkutan. Yang ketiga ada fasilitas cuti, yaitu cuti berbayar atau hak cuti. Yang keempat ada fasilitas pengembangan, yaitu pelatihan karyawan, pengembangan skill atau beasiswa. Yang kelima ada fasilitas penghargaan, yaitu bonus performa kerja, penghargaan atau pengakuan prestasi. Yang keenam ada fasilitas istirahat, yaitu tempat bersih untuk makan dan minum, kantin, tempat mencuci ataupun toilet. Selanjutnya ada fasilitas olahraga. Selanjutnya ada fasilitas penitipan anak. Selanjutnya ada fasilitas rekreasi, fasilitas ibadah seperti mushola, dan yang terakhir fasilitas koperasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risalwa. Di sini saya akan menjelaskan tentang sanksi bagi pelanggaran terhadap hak-hak dan kewajiban dalam hubungan kerja. Yang pertama ada sanksi bagi pelanggaran terhadap hak-hak dan kewajiban dalam hubungan kerja adalah sebagai berikut. Sanksi terhadap pekerja yang melanggar kewajiban, yang pertama ada teguran atau peringatan. Teguran lisan. Teguran ini biasanya untuk pelanggaran ringan seperti keterlambatan atau ketidakpatuhan terhadap aturan kerja. Selanjutnya ada teguran tertulis. Teguran ini biasanya untuk pelanggaran yang lebih serius atau berulang kali, biasanya diberikan surat peringatan dalam beberapa tahap seperti SP1, SP2, dan SP3. Yang kedua ada pemotongan gaji. Hal ini dapat dikenakan dalam kasus tertentu seperti ketidakhadiran tanpa keterangan yang jelas atau ketidakhadiran setelah cuti habis sesuai peraturan perusahaan dan perjanjian kerja. Yang ketiga ada penundaan atau penurunan hak-hak lain. Pekerja yang melanggar aturan dapat dikenai sanksi berupa penundaan kenaikan gaji, penundaan promosi, atau penurunan jabatan, tergantung pada beratnya pelanggaran yang dilakukan. Yang keempat ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ini merupakan sanksi terakhir yang diberikan kepada pekerja yang melanggar kewajiban secara serius atau berulang kali, meskipun sudah diberikan teguran sebelumnya. Yang kelima ada tuntutan hukum. Dalam beberapa kasus yang lebih berat, pekerja bisa dikenakan tuntutan hukum, misalnya dalam kasus pencurian, penyalahgunaan wewenang, atau tindak pidana lain di tempat kerja. Hal ini dapat berujung pada sanksi pidana seperti penjara atau denda. Selanjutnya ada sanksi terhadap pemberi kerja yang melanggar hak-hak pekerja. Yang pertama, teguran administratif. Pemberi kerja yang melanggar peraturan ketenagakerjaan seperti tidak membayar upah minimum atau tidak menyediakan jaminan kesehatan bisa mendapatkan teguran administratif dari Dinas Ketenagakerjaan. Yang kedua, denda administratif. Jika pemberi kerja tidak segera memperbaiki pelanggaran setelah mendapat teguran, mereka dapat dikenai denda administratif. Misalnya, perusahaan yang tidak membayar upah sesuai dengan upah minimum regional atau upah minimum provinsi dapat dikenakan sanksi berupa denda keuangan. Yang ketiga, sanksi pidana. Pemberi kerja yang melanggar ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, misalnya tidak memberikan perlindungan yang layak sehingga menyebabkan kecelakaan kerja atau tidak membayar upah, bisa dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan hukum. Pemberi kerja bisa dikenai denda atau hukuman penjara tergantung pada tingkat pelanggarannya. Terima kasih. Kesimpulannya, para pengelola bisnis bertanggung jawab
untuk mematuhi ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Tanggung jawab tersebut meliputi penyediaan fasilitas kesejahteraan karyawan. Hak-hak dasar karyawan mencakup upah yang sesuai, kesempatan yang setara, serta pelindungan kesehatan. Selain itu, pengusaha diwajibkan untuk memenuhi hak-hak ini dan memberikan perilaku yang adil tanpa diskriminasi. Pelanggaran terhadap hak dan kewajiban tersebut dapat berakibat pada sanksi administratif, perdata, atau pidana. Saran: perusahaan sebaiknya secara proaktif mengontrol kepatuhan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan serta meningkatkan komunikasi dengan karyawan guna memahami kebutuhan dan harapan mereka. Dengan langkah ini, perusahaan dapat lingkungan kerja yang adil dan produktif bagi semua pihak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya Fahira dari kelompok 1 Bangsa, izin bertanya, seberapa penting sih hak bagi karyawan itu? Terima kasih. Jika ada lagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya Alia Ratanka dari kelompok 3, izin bertanya, bagaimana jika pengusaha tidak memenuhi kewajibannya terhadap karyawannya? Terima kasih. Ya, selanjutnya. Saya Lutfi Amanda dari kelompok 3, izin bertanya, apa saja kompensasi yang berhak diterima oleh pekerja apabila perusahaan melakukan PHK? Terima kasih. Ya, silahkan. Perkenalkan, saya Gustian Syajida dari kelompok 6 Sumpah Pemuda ingin menanyakan, apa aja hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bagi tenaga kerja di Indonesia? Makasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Gustian. Apa saja hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bagi tenaga kerja di Indonesia? Jadi jawabannya tuh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tuh menjamin hak atas upah yang layak dan perlakuan tanpa diskriminasi. Terus selanjutnya tuh ada hak untuk mendapatkan jaminan sosial, termasuk perlindungan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Yang ketiga ada hak untuk berpartisipasi dalam serikat pekerja. Yang selanjutnya ada hak atau cuti dan waktu istirahat yang memadai. Lalu terakhir ada hak atas pesangon jika terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Apakah dapat dimengerti? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Hira. Seberapa penting sih hak bagi karyawan? Hak karyawan penting karena memastikan perilaku yang adil dan setara di tempat kerja. Hak karyawan juga melindungi kesejahteraan dan martabat karyawan. Contohnya hak karyawan kayak jaminan sosial, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, asuransi kesehatan, pelatihan kerja, waktu kerja yang manusiawi. Apakah dapat dimengerti? Terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Alia Ratanka, yaitu bagaimana jika pengusaha tidak memenuhi kewajibannya terhadap karyawannya. Nah, jika pengusaha tidak memenuhi kewajibannya terhadap karyawannya, mereka dapat dikenakan sanksi administratif, perdata ataupun pidana yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kewajiban tersebut mencakup pembayaran gaji tepat waktu, jaminan sosial, dan perlindungan keselamatan kerja. Karyawan yang dirugikan dapat mengajukan keluhan melalui saluran internal perusahaan, mediasi, atau bahkan membawa masalah ini ke Departemen Ketenagakerjaan. Jika upaya tersebut gagal, karyawan dapat mempertimbangkan tindakan hukum untuk lebih lanjut. Apakah cukup? Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Lutfi Amanda. Apa saja kompensasi yang berhak diterima oleh pekerja apabila perusahaan melakukan PHK? Kompensasi yang berhak diberikan oleh perusahaan yaitu berupa uang penggantian hak kerja, cuti karyawan yang belum diambil maupun belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat pekerja atau buruh diterima bekerja. Hal lain yang tercantum dalam surat perjanjian kerja bersama yang telah disepakati oleh perusahaan dan karyawan. Cukup sekian, apakah cukup? Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.